Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Asyikin dari Rayon Abdurrahman Wahid, UIN Wali Songo Semarang. Dan di sini saya dari kelompok Wahab Kasbullah. Baik, di sini akan membahas tentang konsep aswaja sebagai dasar berpikir dalam gerakan Islamisasi di Indonesia. Nah, jadi apa sih Ahlussunnah wal Jamaah itu? Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kita tuh mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, baik secara akidah, syariat maupun tasawufnya, seperti itu. Pada zaman Rasulullah SAW, di sini pada masa itu para sahabat dan umatnya masih mengikuti apa yang dikatakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut, karena Islam itu kita tidak bisa belajar sendiri, kita harus berguru pada guru siapapun itu yang ilmunya lebih ada daripada kita, seperti itu. Nah, lalu ketika Nabi Muhammad wafat, banyak problematika yang terjadi seperti seperti siasat politik dan yang lainnya. Lalu muncullah 3 golongan. Yang pertama jumhur ulama, Syiah, dan Khawarij. Nah, pada saat jumhur ulama itu, para sahabat Nabi sepakat bahwa Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah SAW. Nah, jadi apa sih konsep aswaja dalam gerakan Islamisasi di Indonesia? Nah, seperti yang kita tahu, banyak tuh permasalahan yang muncul di Indonesia, khususnya seperti kayak Islam Nusantara dan yang lain-lainnya. Nah, kita sebagai kader PMII, kita tuh harus pintar dalam mengambil berita-berita atau kayak isu-isu yang berada gitu. Nah, terlebih di bidang teknologi, banyak tuh doktrin-doktrin yang juga kita perlu tinjau ulang. Kita kayak misalnya nih sering mengkafirkan orang tuh, seperti itu. Nah, itu kan dia ada dasar seperti apa gitu kan, mau mengkafirkan orang seperti itu. Nah, bahwa pola pikir yang baik itu juga perlu adanya kita dengan sering membaca buku, sering seperti yang tadi saya bilang, berguru yang lebih tahu, seperti itu. Karena ya itu tadi, efeknya bakal kemana-mana gitu. Banyak sekali yang terjadi di masyarakat. Misalnya nih, kita tuh sebagai kader PMII yang Ahlussunnah wal Jamaah, kita tuh di sini tuh netral, NU yang netral, ala-ala NU yang netral gitu. Karena kita tuh jangan memihak di sebelah dan di sebelah gitu. Kita tuh harus benar-benar meluruskan pemikiran-pemikiran orang-orang di luar sana, kayak misal berita-berita atau apa, jangan langsung diambil mentah-mentah gitu loh. Kita tuh harus kita analisis dulu, kita cari kebenarannya dulu, baru kita bisa mengkritik gitu, apa yang salah, apa yang harus dibenerin, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk para kader-kader PMII, lebih semangat lagi, dan mari kita lebih bijak lagi dalam mengambil isu-isu yang ada di Indonesia tentang Islamisasi tuh. Apalagi tentang Islam, itu sangat sensitif gitu kan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena di sini saya masih belajar juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.